kepada yang dilaporkan adalah si Ken Setiawan dan Heri Pras terkait dengan di dalam proses pada tanggal 22 Mei membuat pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini ada suatu berita ya, yaitu Bang Heri Pras dan Bang Ken tengah dilaporkan ke Mabes Polri, yaitu oleh Wali Santri Al Zaitun. Jadi berita ini yaitu dari Jakarta, ratusan wali santri Al Zaitun asal Jakarta didampingi kuasa hukum dari HADE Indonesia Raya melaporkan Heri Pras dan Ken Setiawan ke Mabes Polri, yaitu hari Selasa 27 Juni 2023. Yaitu Ken Setiawan dan Heri Pras dilaporkan atas dugaan tindak pidana penistaan berita bohong, pemberitaan bohong menimbulkan keonaran. Nah, ini ada yang melaporkan ya, yaitu Wali Santri Al Zaitun itu melaporkan atas berita bohong yaitu tentang Al Zaitun ya. Kemudian Iwan, salah satu perwakilan Wali Santri Al Zaitun yang hadir di Mabes Polri, mengatakan pernyataan Ken Setiawan dan Heri Pras di media sosial yaitu YouTube telah merugikan secara psikis terhadap santri dan Wali Santri Al Zaitun. Jadi Wali Santri itu merasa dirugikan ya karena pernyataan Bang Ken Setiawan yang ada di channel YouTube Bang Heri Pras menyebutkan bahwa santri boleh berzina di Zaitun asal membayar 2 juta dan pengakuannya yang konon pernah mengantar belasan santri untuk dugem. Dan ini juga Bang Ken Setiawan pernah ya diwawancari di TV One ya. Nah teman-teman semuanya, jadi yang saya akan komentari ini adalah ya, kalau wali santri ya melaporkan Bang Ken Setiawan dan Bang Heri Pras ya, kalau benar Bang Ken Setiawan itu pernyataannya itu memang kalau benar ya, maka maju aja ya kalau memang benar seperti itu. Tapi ya kalau itu fitnah ya harus bertanggung jawab ya tentang apa yang telah diucapkan ya. Jadi kalau merasa dirugikan ya wali santri itu ya, merasa dirugikan oleh pernyataan Bang Ken Setiawan dan Bang Heri Pras ya, video yang tersebar yaitu tentang Bapak Panji Gumilang ya, juga melakukan sholat id itu renggang-renggang, terus ada orang non-muslim di situ ya, terus ada bercampur perempuan, itu juga telah membuat kegaduhan di antara kaum muslimin ya, terutama di Indonesia ini ya. Jadi Al-Quran itu bukan kalamullah, akan tetapi perkataan Nabi. Ini juga telah menistakan agama kalau menurut bagi saya ya. Mari kita simak videonya ya. Terima kasih kepada sahabat Nadia. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Juni ya, bahwa perkenalkan saya sebagai kuasa hukum dari santri ya. Yang pertama, yang dilaporkan adalah si Ken Setiawan dan Heri Pras terkait dengan di dalam proses pada tanggal 22 Mei membuat pernyataan bahwa dosa bisa ditebus, yang pada pokoknya santri Al Zaitun bisa berzina, melakukan zina, bisa melakukan pacaran apabila ada uang 2 juta, dosanya bisa ditebus. Jadi itu intinya ya, yaitu dosa zina bisa ditebus itu dengan uang 2 juta gitu ya. Itu yang ada dalam posketnya Bang Heri Pras ya dengan Bang Ken Setiawan ya. Jadi dosa zina itu bisa ditebus dengan membayar uang 2 juta. Dan dengan waktu Bang Ken Setiawan itu diundang oleh TV One juga ya, mengatakan bahwa itu pernah mengantar santri dugem, gitulah kurang lebih seperti itu ya. Akan tetapi ya, apakah yang dikatakan oleh
Bang Ken Setiawan ini benar ya, ataupun hanya fitnah, kita juga nggak ngerti ya. Dan kalau Bang Setiawan ini mempunyai bukti dan data, ya jangan takut ya, harus bertanggung jawab gitu ya. Mari kita simak kembali. Ini pernyataan tidak benar, pernyataan yang tidak benar, bohong, ya kan? Sehingga kenapa kita melaporkan? Karena itu meresahkan. Yang pertama masyarakat, yang kedua kepada ketidaknyamannya wali santri dan santri, sehingga banyak wali santri dan santri dipojokkan atau di justice bahwa keluaran dari Al-Zaitun itu adalah tempat yang bisa berjudi. Begitu para ya. Kedua terlapor ini atas dugaan apa di LP-nya, Bang? Kalau kedua terlapor ini, ya kan, berdasarkan pasal 311 fitnah, ya kan, dan pasal 14 Undang-Undang ITE, ya kan, juga pemberitaan bohong, dan satu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE telah mendistribusikan pemberitaan yang sesat dan fitnah. Itu kedua orang. Laporannya sudah diterima? Laporan sudah diterima. Barang bukti yang disertakan apa, Bang, untuk memperkuat laporan? Kalau barang buktinya ada flash disk yang isinya adalah broadcast atau video atau konten yang dari akun Heri Pras dan Ken Setiawan official. Cukup, Bang, tunjukin surat LP, Bang. Jadi laporan LP-nya, Bang. Tunjukin surat LP. Kalau LP-nya saya tunjuk sekilas. Boleh, Bang, berapa kuasa hukumnya, Bang, yang hadir pada laporan hari ini? Kuasa hukumnya ada 6. Ada 6. Namanya siapa aja, Bang? Namanya siapa saja? Ya, waalaikumsalam. Boleh dikenalkan Pak dengan siapa dan sebagai apa kehadiran di Mabes Polri di kesempatan hari ke-27 Juni? Saya dengan Iswoyo, wali santri dari wali santri, ya. Dua putra saya, yang satu sudah lulus, yang satu lagi masih di dalam MI kelas 7 MTS. Ya. Sebagai wali santri aja. Sebagai wali santri. Dalam rangka apa Pak di kesempatan hari ini? Ya, kita sebagai orang tua, wali santri itu melaporkan si Mas Ken ya, Ken Setiawan ya, karena di pemberitaan beliau itu seolah-olah santri Al-Zaitun itu nggak benar, maksudnya yayasan pondok pesantren Al-Zaitun itu juga menyimpang atau bagaimana itu. Kita sebagai wali santri nggak mendukung banget dengan pemberitaan seperti itu. Jadi untuk hari ini adalah pelaporan terkait dengan konten-konten atau pernyataan dari Ken Setiawan ya Pak ya? Iya. Bagaimana untuk proses pelaporan di kesempatan hari ini Pak? Apakah sudah ada respon dari pihak Mabes Polri? Ya masih di dalam Pak, masih menunggu. Mungkin sudah diterima, tapi untuk hasilnya kita masih menunggu juga. Masih menunggu hasil dari Mabes Polri ya? Karena kita kan bukan saya aja, dari teman-teman wali santri yang lain juga ada. Betul. Saya datang ke sini sebagai wali santri dari Mahat Al-Zaitun. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menindaklanjuti statement Ken Setiawan ya. Yang pertama yaitu tentang mengatakan bahwa di sana adanya santri-santri yang amoral ya, atau melakukan perzinahan. Dan ini kami sebagai wali santri sangat keberatan. Nah, untuk ini kami mengajukan apa-apa yang telah dipublikasikan ya di televisi ya, di sosial media ya. Nah, ini kami akan ajukan dan kami akan buat aduan. Lalu sudah sejauh mana respon dari Mabes Polri terkait dengan pengaduan atau pelaporan dari pihak wali santri Mahat Al-Zaitun? Dari kami khususnya ada perwakilan, jadi ada perwakilan yang di sana sedang memproses ya, dan sekarang sedang dibuat BAP-nya. Info atau berita beredar yang ada itu kan bukan saja Ken Setiawan saja yang memberitakan tentang
apa yang sedang terjadi di Mahat Al Zaitun. Banyak dari pihak-pihak lain seperti dari MUI atau mungkin dari masyarakat lainnya yang memberitakan tentang negatif di Al Zaitun. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang negatif dari selain Mas Ken Setiawan? Ya, untuk salah satunya ada juga ya, itu dari Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, kami sendiri sebagai umat Islam ya, ini juga statement dari MUI ini meresahkan ya. Dan kami menyekolahkan anak-anak di sana itu agar anak-anak kami punya masa depan. Tapi kalau statement MUI mengatakan bahwa di sana pimpinannya seorang komunis, nah ini kami keberatan. Ya, bagaimana nanti jadi beban mental anak-anak kami. Anak-anak kami punya masa depan jauh ke depan, ya kan? Kalau mereka sudah instansi pendidikannya sudah diklaim sebagai komunis, bagaimana nanti mereka gitu? Nanti mereka misalnya mau melanjutkan kuliah, ya kan? Terus kalau dilihat kemudian ini lulusan dari mana? Dari Zaitun. Kalau labelnya udah jelek, selama-lamanya itu label itu akan dibawa sama anak-anak kami loh. Nah, ini Bang Ken Setiawan ya. Tiba di Mabes Polri. Dari informasi pihak Al Zaitun juga hari ini melaporkan Anda di Bang. Ini bagaimana? Bapak ini kan juga. Oke. Nah, teman-teman semuanya, itulah ya wali santri Al Zaitun ya telah melaporkan Bang Setiawan dan Bang Heri Pras ke Mabes Polri. Jadi atas dugaan berita bohong dan yaitu tentang zina itu bisa dibayar dengan uang 2 juta gitu ya. Akan tetapi ya teman-teman semuanya, jika melaporkan tentang hal itu ya, tentang dugaan menyebar fitnah seperti itu ya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang ya, yaitu tentang sholat Id ya, sholat Id itu jaraknya semeter ya, kemudian ada sholat ada perempuan di situ ya, kemudian di situ ada non muslim, dan ini juga termasuk dalam kategori menista agama juga ya, karena di dalam Islam itu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ajarannya seperti ini ya, sholat itu rapat-rapat ya, sholat Id, kemudian tidak bercampur dengan perempuan, apalagi ada non muslim diletakkan di situ, dan ini juga termasuk sudah menjadi menista agama. Kalau semua orang melaporkan dengan keadaan seperti ini, yaitu membuat kegaduhan, keresahan di masyarakat tentang ajaran di Pondok Al Zaitun, maka bisa jadi masyarakat bisa melaporkan semuanya ya, yaitu tentang Pondok Al Zaitun ini. Kalau Bang Ken Setiawan ini ya, kalau memberitakan berita bohong ya harus tanggung jawab apa yang telah diucapkan. Akan tetapi kalau apa yang benar diucapkan itu ya, maka harus ditegakkan keadilan ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah beritanya ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi, yaitu tentang jadi para wali santri itu Al Zaitun yang hadir di Mabes Polri mengatakan pernyataan Ken Setiawan dan Heri Pras di media sosial YouTube telah merugikan secara psikis terhadap santri dan wali santri Al Zaitun ya. Jadi merasa dirugikan ya. Telah menyakiti hati 30.000 santri dan wali santri Al Zaitun di kehidupan sosial mereka akibat berita viral ini yang tidak terima ya. Iwan mendesak kepolisian untuk memanggil Ken Setiawan dan Heri Pras atas pernyataan tersebut. Dalam tayangan YouTube-nya, Ken dan Heri Pras menyebutkan bahwa santri boleh berzina di Zaitun asal membayar 2 juta, dan pengakuannya yang konon pernah mengantar belasan santri untuk dugem ya. Dan ini juga diundang di TV One ya, Bang Ken Setiawan ini. Kalau berani melaporkan ya tentang kepada Bang Heri Pras, harusnya TV One juga ya kalau berani. Kemudian perkiraan kita itu semua bohong dan tidak pernah ada, katanya ya. Ken dan Heri, kata Iwan, telah menfitnah masyarakat luas khususnya santri dan wali santri di Ponpes Al Zaitun. Sementara itu kuasa hukum korban ya dari Lembaga Hukum HD Indonesia Raya, Irwan Syah SH MH, mengatakan psikologi korban terganggu akibat pemberitaan Ken dan Heri ya. Jadi wali santri ini merasa dirugikan ya, terganggu karena anaknya itu mondok di Al Zaitun. Kami menangani kasus mengenai wali santri ini Mahat Al Zaitun yang kondisinya teraniaya dengan berita-berita bohong yang menyebabkan psikologisnya terganggu ya. Bukan hanya wali santri, kata Irwan Syah, berita bohong yang disebar Ken Setiawan dan Heri Pras juga mempengaruhi psikologi santri-santri Al Zaitun.
Ini akibat-akibat pemberitaan yang bohong, tidak benar, dan disebarkan secara luas, bebernya. Kuasa hukum lainnya, Sukamto SHMH, telah melaporkan Ken Setiawan dan Heri Pras yang diduga telah menyebarkan berita bohong melalui kanal YouTube-nya. Di dalam podcast pada tanggal 22 Mei 2023 membuat pernyataan bahwa dosa bisa ditebus santri Al-Zaitun bisa berzina, bisa melakukan pacaran apabila ada uang 2 juta, dosanya bisa ditebus. Ini pernyataan tidak benar dan bohong, ya, kata Sukamto SHMH. Sukamto menambahkan akibat perbuatannya, Ken dan Heri telah meresahkan banyak orang, khususnya kepada wali santri dan santri Ponpes Al-Zaitun. Kedua terlapor ini berdasarkan pasal 311 soal menfitnah dan pasal 14 UU ITE. Kedua terlapor ini berdasarkan pasal 311 soal menfitnah dan pasal 14 UU ITE, juga pemberitaan bohong, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE telah mendistribusikan pemberitaan yang sesat dan fitnah, terangnya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini adalah wali santri ya yang tidak terima dan melaporkan Bang Heri Pras dan Bang Ken Setiawan ya. Kalau benar ya apa yang dikatakan Bang Ken Setiawan, maka harus diproses juga ya wali santri yang melaporkan itu. Akan tetapi kalau tidak benar, maka harus bertanggung jawab ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akan tetapi ya, ini poinnya adalah yang tentang ajaran di Al-Zaitun itu yang ada, yang kelihatan ya di YouTube itu, misal ada sholat itu ya, sholat renggang-renggang, dan yang telah saya sampaikan tadi itu ya, kemudian Al-Quran bukan kalamullah, terus apa lagi dan banyak lagi, itu juga termasuk sudah masuk undang-undang penistaan agama. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.